Wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam budaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Panjang umur, proses karya, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, seperti yang aku sudah janjikan kemarin bahwa kita mau jalan-jalan nih ke kawasan-kawasan heritage yang ada di Yogyakarta. Yang ada di Yogyakarta. Yang ada di Jakarta. Dan kebetulan deket-deket banget sama rumah kita. Dan sekarang aku lengkap. Aku jalan sama anakku yang pertama, Bara Revolusi, dan sama anakku yang kemarin itu yang lucu dan imut-imut, Dibas Retorika Tirani, Bara dan Ibas, oke. Dan sekarang kita sedang ada di tengah jantung kota Jakarta, guys. Oke, janjiku kemarin kita akan ke Tugu Tani, lalu kita akan ke Monas. Kita udah deket banget sama Monas, jadi pantengin terus, tonton terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa tombol notifikasinya itu dipadamkan supaya tahu segala kegiatan dari kita. Dan subscribe, jangan lupa like and share, komen juga gitu ya. Oke, sekarang teman-teman, aku dan dua anakku sedang ada di daerah Tugu Tani. Kayak apa sih Tugu Tani? Kalau teman-teman Jakarta udah pasti ngerti ya, udah capek malah ngeliat. Tapi kalau teman-teman daerah, apalagi yang belum pernah ke Jakarta, aku akan kasih lihat Tugu Tani itu kayak apa. Tapi aku nggak bisa ngezoom banyak teman-teman, karena pengambilan gambarnya juga lewat handphone, sehingga ya maklumin deh ya kalau misalkan kualitas videonya agak gempa sedikit. Oke, ikuti terus. Dan kita akan bercerita tentang Tugu Tani dan Monas hari ini. Yo! Nah teman-teman, kita sampai sekarang di daerah Tugu Tani. Tugu Tani kayak apa? Aku bakal cerita sedikit nanti tentang sejarahnya, kenapa sampai berdiri Tugu Tani. Tugu Taninya sebelah mana sih? Di belakang kita tuh ya. Sorry guys, kameranya agak sedikit ini. Nah ini. Oke. Janjiku kemarin kita akan jalan-jalan di kawasan heritage yang ada di Jakarta. Dan sekarang kita sedang berada di Tugu Tani. Tugu Tani juga bisa disebut sebagai patung pahlawan. Nah, patung itu teman-teman terbuat dari perunggu. Visualnya adalah satu orang pria bercaping dan seorang wanita. Di mana letak patung ini? Ya jelas saja kan, kita kan mau jalan-jalan ke Monas. Jadi letaknya dekat Monas, juga dekat stasiun Gambir. Patung ini yang perlu teman-teman ketahui dibuat oleh dua pematung Rusia kenamaan. Namanya Matvei Manizer dan Osip Manizer. Mereka adik kakak kali ya. Atau satu keluarga gitu. Sebagai hadiah dari pemerintah Uni Soviet atas persahabatannya dengan Indonesia. Patung ini didirikan pada tahun 1963 dan pada masanya pernah juga diusulkan untuk dirubuhkan atau dihancurkan karena dianggap bersinggungan atau berhubungan dengan komunis. Namun pemerintah pada saat itu membantah karena ini adalah simbol ideologi bangsa Indonesia. Nah teman-teman, setelah dari Tugu Tani kita akan lanjut jalan-jalan. Pokoknya di masa yang sulit ini kita akan coba tetap hidup sehat, jalan-jalan sambil mengunjungi tempat-tempat heritage yang ada di wilayah Yogyakarta lagi. Kenapa nggak bisa move on dari Jogja? Yang ada di wilayah Jakarta, terutama di wilayah dekat-dekat rumah. Nah, sekarang kita melanjutkan perjalanan. Tugu Tani udah di belakang kita. Kita lanjutkan perjalanan menuju Monas. Ya, tadi juga udah aku ceritain sekelumit cerita tentang bagaimana Tugu Tani didirikan. Sekarang aku akan cerita juga tentang Monas. Oke? Terus ya, pantengin terus. Jangan kemana-mana, tetap di Background Art House Channel. Vlog jalan-jalan menuju kota heritage yang ada di Jakarta. Yo!
beberapa daerah, yaitu ada Tugu Tani tadi, terus ada Stasiun Gambir. Stasiun Gambir menjadi seperti apa ya, barometer transportasi yang ada di Jakarta, terutama transportasi kereta api. Nah, dari Stasiun Gambir, aduh, sorry teman-teman, aku ngap. Dari Stasiun Gambir barulah kita menuju Monas. Nah, yang ada di belakang kita ini, ya, ini adalah jalan menuju Stasiun Gambir. Stasiun Gambir itu ada di depan. Nanti aku tunjukin. Lalu ada Tugu Tani di belakang. Kemudian ini jalur-jalur ini adalah jalur-jalur bersejarah bagiku, karena waktu itu pada saat belum ada vlog sih. Kalau ada vlog mungkin aku udah nge-vlog kali dari dulu ya. Aku sering ngukur jalan. Kerjaanku ngukur jalan, ya jalanan ini. Nah, karena bagiku Jakarta punya sejarah sendiri. Bagaimana Jakarta mendidikku sehingga aku jadi apa ya? Jadi ya, Jakarta memang kota besar, kota metropolitan. Tapi Jakarta juga mendidik tentang kemandirian, kekerasan yang ada di Jakarta. Maksudnya keras adalah keuletan yang ada di Jakarta dan lain-lain. Itu yang paling tidak yang aku dapatkan dari Jakarta. Oke, ikuti terus ya. Akhirnya kita sampai juga di Monumen Nasional atau Monas. Nah, dilihat di belakang. Mudah-mudahan kameraku nangkep ya. Bukan dua anak itu abaikan saja, karena mereka adalah anak-anakku, bukan Monas. Nah, sejarah singkat mengenai Monas. Monas pembangunannya baru dibangun itu tahun 1961. Padahal Monas sudah direncanakan sekitar tahun 50-an. Ada sayembaranya pada saat itu bagaimana Presiden Soekarno ingin membangun satu buah monumen peringatan sebagai tanda perlawanan rakyat Indonesia kepada para penjajah. Waduh, Monasnya nggak kelihatan ya, padahal di belakang Monas tuh. Nah, gimana ya kameranya, bentar. Nah, arsitek Monas ada dua. Yang pertama adalah Fredrik Silaban, yang kedua adalah R.M. Sudarsono. Nah, pokoknya agak sedikit lengkapnya Monas ceritanya kayak begini nih. Jadi teman-teman, setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia itu kembali ke Jakarta, setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950 dan menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda tahun 49, Presiden Soekarno mulai merencanakan pembangunan monumen nasional. Niatnya sih mau nyamain Menara Eiffel yang ada di Perancis. Nah, itu ada di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas memang bertujuan untuk melestarikan bangsa Indonesia. Tapi sebetulnya tujuan terselubungnya Bung Karno adalah itu dibuat Linggayoni. Lalu ketika dibuat Linggayoni juga sebagai perlawanan kepada bangsa yang lain, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar banget, bangsa yang nggak bisa dikalahin. Untuk pembangunan Monas sendiri itu diadakan sayembara teman-teman oleh Komite Nasional yang dibentuk sama Bung Karno. Nah, dari 50 karya yang masuk, 136an peserta kalau nggak salah ya, itu nggak ada satupun yang diterima. Yang diterima itu cuma satu, karyanya Fredrik Silaban. Cuma persoalannya satu, karyanya Fredrik Silaban dinilai sangat mahal oleh Bung Karno, karena pada saat itu negara Indonesia sedang terpuruk. Lantas dia joint venture dia tuh sama Raden Mas Sudarsono untuk ngebangun Monas. Akhirnya Monas dibangun dengan tatanan-tatanan yang sengaja dikonsep sama Bung Karno. Pokoknya harus jadi Linggayoni atau Candro Sengkolo atau Sengkolo Memet yang menyimbolkan 17/08/1945. Waktu kita, bangsa kita diproklamasikan. Gitu teman-teman. Sejarah dan cerita sedikit tentang Monas. Karena memang masa pandemi, jadi memang ya nggak boleh masuk akhirnya. Cuma kita melihat dari kejauhan saja. But it's okay. Mungkin next kita akan malah masuk ke dalam Monas dan lain-lain ya. Nah, mau mengambil Monas, kayaknya nggak bisa deh.
bentuk Monas yang kalau aku sih masih percaya bahwa Monas itu adalah lingga yoni. Ada Sengkolo Memet di situ, ada Chandra Sengkolo yang memang diciptakan oleh Bung Karno, yang akhirnya kita tahu bahwa Bung Karno itu sangat Jawa sekali, sangat sangat Nusantara sekali, sehingga dia memikirkan itu. Yang aku ceritain tadi di pengantar Monas itu, ya sedikit cerita tentang Monas. Nah, karena Monasnya masih ditutup, jadi ya kita baru bisa jalan-jalan di sekitaran Monas saja, nggak bisa masuk ke tempat yang lain. Oke, gitu dulu ya. Nanti kita akan cerita-cerita lagi di kawasan-kawasan heritage yang ada di Jakarta. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta padamkan tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, namo buddhaya, panjang umur proses karya. Rahayu, rahayu, rahayu. Dibuka lagi. Tadi rencananya kita pulang mau jalan kaki, tapi karena si Dede lelah, akhirnya kita pulang naik bajai. Kayaknya asik ya kalau kita cerita nanti sejarah bajai kayak gimana, dari bajai yang warnanya oranye sampai sekarang warnanya biru, dari bahan bakarnya bensin sampai sekarang bahan bakarnya gas, dari yang berisik banget sampai yang sekarang udah halus banget suaranya, sehingga kalau misalkan mau ngevlog enak banget di bajai. Oke. Gimana Dek? Oke, cip ya, cip.